Sekarang kita lanjutkan kuliah kita dengan kuliah terakhir terkait dengan analisis kovariansi atau disingkat dengan ANCOVA. Nah, ANCOVA ini merupakan pengembangan atau ekstensi dari ANOVA. Ya, jadi kalau di ANOVA kita hanya memiliki treatment atau faktor dan mungkin blockingnya. Nah, tetapi dalam ANCOVA terdapat kovariat, sehingga main effect dan juga interaksi antar efek kalau ada, itu analisisnya dilakukan setelah respons di-adjust terhadap efek dari kovariat-kovariat. Nah, agar bisa mengerti pernyataan yang baru saja saya sampaikan, di sini diperlukan pemahaman terkait apa itu kovariat. Jadi kovariat adalah sebuah variabel yang berhubungan dengan respons. Ya, jadi variabel yang berhubungan dengan respons atau dependent variable, tetapi tidak bisa dimanipulasi atau dikontrol oleh peneliti. Ya, jadi kita tahu bahwa variabel kovariat itu berpengaruh terhadap respons, tetapi kita tidak bisa mengendalikan variabel kovariat. Ya. Kita tahu bahwa dalam sebuah percobaan yang baik, kita harus mengontrol efek dari seluruh variabel yang berpengaruh terhadap respons, di luar treatment atau faktor yang ingin kita teliti pengaruhnya. Sebenarnya upaya ini sudah pernah kita pelajari dengan blocking. Ya. Jadi blocking salah satu upaya kita mengontrol supaya tidak ada variasi dari faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap respons yang tidak kita perhitungkan. Nah, dengan blocking asumsinya kita bisa mengontrol. Jadi kita bisa mengontrol siapa yang bekerja di shift 1 misalkan ya. Jadi si A selalu bekerja di shift 1. Jadi si A menjadi blocking atau shift 1 menjadi blocking. Tetapi bagaimana dengan variabel atau faktor terkait usia misalkan? Ya, kita tidak bisa mengontrol usia pegawai yang bekerja di pabrik kita misalkan. Ya. Kita tidak bisa memecat seseorang tiba-tiba gara-gara kita ingin semua orang yang dalam percobaan kita memiliki usia yang sama. Tidak bisa demikian. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut, jika kita tahu usia mempengaruhi respons, tetapi kita tidak bisa membuat usia semua subjek percobaan kita sama, maka usia perlu kita jadikan kovariat di dalam model kita. Ya, jadi kovariat itu adalah sebuah variabel yang berhubungan dengan respons, dia mempengaruhi respons, tetapi kita tidak bisa kontrol. Ya, jadi ini mempengaruhi respons, sehingga pengaruhnya dikontrol. Ya, harus dikontrol. Bedanya dengan variabel blocking, kalau blocking kita bisa mengontrol. Nah, pedoman umum dalam ANCOVA sedapat mungkin hanya terdapat sedikit kovariat. Ya, jadi jangan terlalu banyak variabel yang menjadi kovariat. Dan kalau kita punya lebih dari satu kovariat, antar mereka harus saling independen. Perlu diingat lagi di dalam regresi linear berganda ada multikolinearitas. Ya, jadi kita harus menjamin tidak ada multikolinearitas di antara kovariat. Nah, kemudian yang kedua, ini mirip dengan blocking. Jadi kalau ingat di CRD ya, kalau CRD kita hanya punya treatment, error total ya, ini sum square. Oke. Nah, dalam blocking error itu dibagi dua, dipartisi menjadi block ya, sum square block dan sum square error. Nah, kalau memang ada pengaruh block terhadap respons, maka yang misalkan tadinya 10 ya, mungkin jadi 8 dan 2. Nah, jadi selisihnya itu berapa? 8 ya, dari 10
minus 2, 8. Jadi pengurangan sum square error di sini di blocking 8. Ide yang sama juga dengan pengurangan blocking akibat covariat. Pengurangan error akibat covariat. Ya. Jadi sum square error sekarang dibagi 2. Akibat covariat. Ya. Nah, nanti kita lihat detailnya, mungkin istilahnya tidak sama persis, tapi idenya sama, bahwa pengurangan error akibat covariat, ya, sum square covariat dikeluarkan, itu harus lebih besar dibanding pengurangan degree of freedom. Ya, di sini kan kita juga lihat ya, degree of freedom errornya berkurang ya, karena sebagian diambil oleh degree of freedom block. Di sini juga ya. Jadi pengurangan dari sum square error harus lebih besar dibanding pengurangan akibat degree of freedom. Pengurangan degree of freedom akibat penambahan covariat. Nah, kemudian covariat sebisa mungkin tidak berhubungan dengan faktor. Ya. Jadi antara treatment dan covariat seharusnya independen ya. Dan yang terakhir, data covariat harus diambil sebelum percobaan. Mengapa? Ya, karena kita tidak ingin, jadi di sini kan respons ya. Respons itu fungsi dari treatment atau faktor ya. Dan covariat. Nah, kalau kita mengambil covariat setelah percobaan, nah takutnya apa? Takutnya nilai covariat itu dipengaruhi oleh percobaan tersebut. Jadi dia tidak independen. Ya, jadi kita harus mengambil nilai covariat sebelum percobaan. Nah, kemudian mengapa perlu ANCOVA ya? Mengapa kita perlu menambahkan covariat, bukan ANOVA saja? Nah, mirip dengan blocking, ANCOVA bisa meningkatkan sensitivitas tes karena dia bisa mengurangi error ya. Jadi variabilitas error ya, itu bisa jadi sebagian disebabkan oleh efek dari covariat. Nah, jadi kita partisi efek akibat covariat kita keluarkan sehingga errornya tanda kutip lebih murni. Kemudian mengadjust nilai respons sehingga menjadi nilai respons seolah-olah run replikasi tersebut dilakukan pada kondisi dengan nilai covariat yang sama. Ya, jadi kita kurangi dengan efek covariat. Jadi semua efek covariat dikurangkan dari respons. Jadi sekarang semua respons seolah-olah berasal dari covariat yang sama. Nah, jadi ini sekali lagi menjadi sarana kontrol. Nanti kita lihat di rumus akan terlihat sekali. Nah, di sini ada beberapa asumsi. Respons dan covariat berdistribusi normal. Ya, jadi covariat datanya rasio, misalkan usia seperti itu ya. Kemudian tidak terdapat outlier. Ya. Error independen ini sama dengan ANOVA. Homoscedasticity kesamaan variansi sama dengan ANOVA biasa. Hubungan linear antara covariat dan respons. Ya. Tidak terdapat multikolonialitas, tadi sudah disebut, jadi antar covariat tidak berkorelasi. Covariat reliable, jadi diasumsikan tidak ada salah pengukuran dalam covariat. Karena kalau covariatnya mengandung error pengukuran, oke, kita mengurangi error akibat covariat, tetapi errornya bertambah akibat error pengukuran covariat. Ya. Jadi sudah dihemat dengan menambahkan covariat, ditambah lagi dengan error covariat. Hubungan homogen antara covariat dengan respons pada setiap level faktor. Nah, ini mungkin kita bisa lihat di sini. Misalkan kita punya satu treatment, jadi treatmentnya adalah mesin 1, mesin 2, mesin 3 ya, atau grup 1, grup 2. Nah, jadi hubungan covariat dengan respons itu harus sama. Nah, ini contoh yang asumsinya terpenuhi, ini asumsi tidak terpenuhi. Nah, jadi di sini efek covariat terhadap Y beda antar grup. Nah, ini ada satu contoh analisis covariat ya. Sebuah metode klinis dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kapasitas kardiovaskular seseorang ya. Jadi subjeknya itu orang melalui uji treadmill. Respons yang diukur adalah oksigen masuk
maksimum. Nah, oksigen masuk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, jenis uji, protokol uji, dan kondisi subjek, kondisi orangnya yang sedang diuji. Seorang peneliti memiliki hipotesis bahwa latihan aerobik ya, dengan tangga lebih baik dalam meningkatkan kapasitas kardiovaskular dibanding latihan lari di permukaan datar. Jadi kalau ingin meningkatkan kapasitas kardiovaskular lebih efektif kalau seseorang itu berlatih naik turun tangga dibanding dengan lari di permukaan datar. Nah, untuk itu dilakukan percobaan pada 12 orang yang dibagi ke dalam 2 grup. Ya, grup pertama menjalani latihan step selama 12 minggu, jadi tiap hari naik turun tangga. Dan grup 2 menjalani latihan lari 12 minggu juga. Kedua grup memiliki kapasitas kardiovaskular rata-rata sama sebelum percobaan. Jadi dikontrol 12 orang itu kapasitas kardiovaskularnya sama di awal percobaan. Nah, ini hasil percobaannya. Ini yang pakai tangga ya. Yang lari. Ada 6 orang. Nah, usianya beda-beda nih. Ada 31, 23, 27. Yang ini 23, 22, 22. Perhatikan, di sini lebih muda kan. Ya. Nah, kita tahu bahwa usia mempengaruhi kapasitas kardiovaskular ya. Semakin tua seseorang, kapasitasnya pasti menurun. Nah, di sini kita lihat apakah terdapat perbedaan efektivitas kedua jenis latihan ya. Apakah ada pengaruh usia terhadap peningkatan kapasitas kardiovaskular. Nah, sekilas sudah kelihatan ya. Yang kanan minus-minus, yang kiri plus-plus ya. Jadi kayaknya lebih bagus sebenarnya. Tetapi ya, kita lihat dulu. Nah, dalam hal ini kita bisa menjawab dengan analisis covariance. Nah, perhatikan modelnya ya. Ini yang baru. Dibandingkan dengan CRD biasa. Ya, kalau masih ingat di awal kuliah, setelah UTS, CRD itu hanya ada mu, terus treatment ya, atau di sana mungkin alpha I, di sini tahu I, treatment ke I ya. Kalau di sini I-nya ada 2 ya. Contoh ini I-nya ada 2, yaitu hanya 2, lari dan tangga. Nah, kemudian bedanya di sini ada covariate. Ini sangat mirip dengan regresi. Ini sebenarnya regresi, ya. Koefisien regresi beta. Nah, jadi kalau misalkan ini dikurangkan ke sini, ya, Y-nya menjadi misalkan Y aksen IJ minus, sama dengan ya. Nah, itu kemudian kita gunakan CRD, bisa ya. Hasilnya akan sama dengan ANCOVA yang kita lihat nanti. Ya. Nah, jadi di sini ini adalah adjustment. Kalau kita tidak menambahkan term ini ke dalam model, ini akan menjadi error. Jadi errornya akan membesar ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus memperhitungkan.